Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Rizka, saya mengajar fisika dan kimia. Lah, pada hari ini kita akan pelajari subbab dari besaran dan satuan, yakni besaran vektor. Nah, biar kalian lebih paham, nih besaran vektor itu apa sih Bu? Nah, besaran vektor ya ini besaran yang selain memiliki nilai dan arah dan satuan juga memiliki arah. Nah, contohnya apa? Kecepatan, percepatan, gaya, dan perpindahan. Sedangkan besaran skalar yaitu besaran yang hanya memiliki nilai dan satuan saja. Seperti apa? Ya, seperti yang kemarin kita pelajari, yakni besaran pokok. Ada 7 besaran pokok. Nah, kita belajar tentang besaran vektor ya. Nah, vektor dapat digambarkan dengan anak panah sebagai berikut. Ini merupakan pangkal vektor, sedangkan ini merupakan ujung vektor lah. Vektor disimbolkan dengan vektor A dan ada garis vektor di atas huruf A. Nah, kemudian dengan nilai dan arahnya, maka vektor dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Juga dapat diuraikan terhadap koordinat searah sumbu X dan sumbu Y. Juga untuk vektor yang lebih dari 2 digunakan metode analisis. Lah, metode analisis seperti apa? Nanti kita simak. Nah, maka dari itu penggabungan vektor tersebut dinamakan resultan vektor dengan dilambangkan R. Seperti ini ya, anak-anak lambangnya. Nah, langsung saja kita akan pelajari ya, besaran vektor terdiri dari 4 metode. Yang pertama apa? Metode segitiga, metode poligon, metode jajar genjang, dan metode analisis. Kita bahas yang pertama dulu, yakni metode segitiga. Tuh. Nah, metode segitiga. Metode segitiga yakni 2 buah vektor A dan B seperti pada gambar. Nah, gambarkan resultan vektor yang menggunakan metode segitiga dan tentukan persamaannya seperti ini. Gambarnya, jika ada 2 buah vektor yakni vektor. Nah, persamaannya. Nih, jadi yang dapat kita simpulkan dari metode segitiga yakni kesimpulannya vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Kembali lagi, ini merupakan resultan vektor yang memiliki sifat komutatif. Nah, yang kedua kita pelajari tentang metode poligon. Metode apa itu metode poligon? Nah, metode poligon yakni dengan mempertemukan ujung vektor A dan pangkal vektor B. Seperti apa gambarnya, Bu? Nah, ini Bu Rizka akan kasih tahu kalian. Nah, seperti ini. Jika ada vektor A ini yang merah, kemudian bertemu ujung vektor A bertemu dengan pangkal dari pangkal dari vektor B, kemudian ada ujung vektor B bertemu dengan pangkal vektor C. Ini ada 3 vektor ya. Jadi ada vektor A, vektor B dan vektor C. Kemudian resultannya yakni ditarik garis saja seperti ini yang warna merah ya. Ini jadi resultan sama dengan A plus B plus C, mudah bukan? Nah, seperti ini. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa metode poligon yakni resultannya itu memiliki sifat asosiatif. Bu, asosiatif itu apa? Jadi A plus B ditambah C ini seperti ini ya yang ada di layar. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga, kita belajar tentang metode jajar genjang. Nah, metode jajar genjang itu apa? Metode jajar genjang yakni dengan mempertemukan pangkal vektor A dengan pangkal vektor B. Contohnya yang pertama. Nah, jika ada 2 buah vektor membentuk sudut sebesar theta, maka resultannya seperti gambar berikut. Jajar genjang ini ujung pangkal vektor A dipertemukan dengan pangkal vektor B, maka resultannya yang mana? Yang nggak usah ditarik garis seperti yang metode poligon, tapi ditarik dari tengah-tengah ini seperti gambar yang ada di sini ya. Bu Rizka tunjukkan seperti ini.
Kan soalnya ada membentuk sudut sebesar theta. Nah, kalau ada membentuk sudut, maka itu rumusnya, resultannya itu rumusnya seperti ini. R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh yang kedua yakni jika dua buah vektor dan membentuk sudut tertentu, maka resultannya seperti ini. Jika ada dua buah vektor A dan B membentuk sudut, nah karena ini membentuk sudut siku-siku, dia berarti membentuk sudut berapa? Membentuk sudut 90. Ingat-ingat ya, siku-siku ini itu sudut 90. Bu, sudut 90 tadi kan rumusnya, kembali lagi rumusnya itu yang A kuadrat ditambah B kuadrat plus 2AB cos theta. Karena cos 90 itu bernilainya 0, maka hilang kan, jadinya rumusnya seperti ini. Hanya R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, tetanya 45, ya sama aja. Cos 45. Gitu ya. Nih, kemudian yang terakhir yakni metode analisis. Nah, apa metode analisis? Yakni mengumpulkan komponen vektor sejenis untuk memperoleh resultan dari dua atau lebih suatu vektor. Yang pertama, penjelasan pertama, ya jadi ada seperti ini gambar. Ini ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian ada 3 buah vektor. Ya, vektor yang pertama membentuk sudut sebesar alfa. Kemudian vektor yang kedua membentuk sudut sebesar theta, dan ini yakni vektor yang ketiga hanya di sumbu X saja, tidak membentuk sudut. Lah, kita analisisnya satu-satu. Dari gimana caranya, Bu? Lah, ini vektor V1 karena dia ada di sumbu X dan sumbu Y, maka kalau ada sudut dia nempelnya di sumbu X, berarti dia termasuk cos ya. Ingat-ingat, cos itu samping miring. Kalau sin itu depan miring. Kalau tan itu depan per samping. Nah, karena dia samping sudut, maka sumbu X V1 sama dengan V1 cos alfa. Nah, kemudian kalau Y-nya VY ya, ini VY. V1Y karena dia ada di depan sudut, maka V1 sin alfa. Nah, Bu, yang V2-nya gimana, Bu? Nah, seperti ini penjelasannya. Sama kayak yang tadi, sumbu V2 dia sumbu X ya, ini sumbu X. Jadi di sini V2-nya itu V2 sin alfa, kemudian yang ini di V1 itu V1 cos alfa, sedangkan V3-nya tetap di V3. Cuma nanti karena dia vektor kan menentukan arah, nanti kita resultannya itu yang berbeda. Nah, ini ada Bu Rizka punya contoh soal, kita akan bahas bentar lagi di sini. Nah, Bu, besaran vektor itu aslinya penting nggak sih? Nah, besaran vektor itu penting. Kalian pernah nggak bermain tarik tambang? Nah, kalau udah pernah bermain tarik tambang lah, kalau kalian tarik tambang kan ada dua lawan ya, lawan kiri sama kanan, misalkan ya kiri sama kanan, kan saling tarik menarik lah. Tarik menariknya itu kan dia punya arah, bisa ke sana, bisa ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur lah. Itulah pentingnya besaran vektor. Nah, ini Bu Rizka akan contohkan. Ini ada contoh soal. Ini tentukan resultan dari dua vektor di bawah ini. Nah, kita analisis dulu karena ini menggunakan metode yang keempat, yakni metode analisis. Yang pertama kita analisis dari yang V1 dulu ya. Jadi kita ambil satu-satu. Kita ambil analisis. Sorry, sebentar. Ya, ini. Kita tulis ya. Ini analisis. Maaf, jelek.
Ini analisis yang pertama, yakni di F1. Kita gambarkan lagi juga nggak apa-apa. Kita gambar lagi di sini. Kita gambar lagi seperti ini. Ini dia membentuk sudut berapa ini? 60 kan? Dan F1-nya sama dengan 4N. Nah, kalau ada di kayak gini, dia di sini ada sumbu Y. Ini sumbu Y, kemudian ini di sumbu X. Nah, kayak tadi yang Bu Rizka udah jelaskan, kalau V1 dia di sini karena dia ini ada di sumbu X, jadi nulisnya kayak gini. F1X sama dengan V1X kan, berarti V1 cos alfa. Nah, V1-nya berapa? V1 itu kan 4. Diingat ya, seperti ini. Sebentar, Bu Rizka kasih lupa ya. Jadi ini 0, 30, 45, 60, ini 90. Kemudian ini kita kasih gini. Ini ada sin, ini ada cos. Nah, ingat sin 0, sin itu dimulai dari 0 ya. Berarti sin 0 itu berapa? 0. Sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, dan sin 90 itu 1. Nah, cos kebalikan dari sin, yakni cos 01, berarti cos 30 itu setengah akar 3, setengah akar 2, ini cos 60 itu setengah, dan cos 90 itu 0. Dibalik ya, kebalikan. Jadi kalau dari sini F1X berarti F1 cos alfa. Cos alfa berarti ditulis cos 60, berarti 4. Cos 60 dilihat di tabel, ini ada setengah, berarti F1X sama dengan bernilai 2. Nah, 2 Newton. Kemudian Bu, F1Y ya sama kayak tadi, berarti F1Y sama dengan F1 sin alfa, karena dia langsung aja ya Bu Rizka. Ini berarti 4 dikali berapa? Sin 60 kan? Sin 60 berarti 4 dikali setengah akar 3, berarti 2 akar 3. Nah, F itu kan gaya itu satuannya apa? Newton. Nah, kemudian ini ya kita analisis yang pertama. Yang kedua kita analisis V2. Ini kita gambarkan lagi seperti ini. Kita gambarkan ini 30, ini V2 nya itu 2 akar 3 Newton ya, sama. Berarti ini V2 kita ini ada di sumbu Y dan di sumbu X. Nah, di sumbu X dulu, berarti dia kalau kan Bu Rizka tadi bilang kalau ada di samping sudut berarti nilainya apa? Cos. Berarti dia F2X ya, ini F2X F2X sama dengan F2 sama dengan F2 cos F2 bentar, kita dari awal lagi ya, sorry. Nah, nih ini kan di sumbu
di sumbu ini sumbu X. Nah, F2X itu sama dengan F2 cos alfa. F2-nya kan 2 akar 3. Cos alfa berarti dia cos 30. Ditulis aja di sini 2 akar 3. Cos 30 dilihat di tabel. Cos 30 itu setengah akar 3. Ini coret. Berarti tinggal berapa? Akar 3 dikali akar 3. Berarti bilangan itu sendiri kan, berarti hasilnya 3 Newton. Kemudian F1Y, F2Y sama dengan F2, karena dia F2 ini kan sudutnya di sini, sedangkan F2-nya di sini, berarti F2 sin. Ingat-ingat kalau sin itu di depan. F2 sin alfa berarti 2 akar 3 sin 30 ya kan. Berarti 2 akar 3 sin 30 itu berapa? Sin 30 itu setengah. Berarti hasilnya akar 3 Newton. Nah, kemudian karena F3 ini cuma hanya 2 ya. F3-nya tidak ada. Nah, setelah ini gimana Bu cari resultannya? Oh, harusnya ini ada di sini. Sorry, ini ada tiga gambar ya. Tapi nggak apa-apa wes, 2 aja. Kemudian ini kalian jumlahkan komponen, dijumlah komponen dari jumlah komponen di sumbu X dulu ya. Komponen sumbu X. Nah, sumbu X berarti sigma Fx sama dengan yang ada di sumbu X aja, berarti F1X ditambah F2X. Berarti ini ada 2 Newton ditambah 3 Newton, berarti hasilnya berapa? 5 Newton. Nah, terus jumlahkan sigma Fy-nya. Fy-nya berarti F1Y ditambah F2Y. Nah, F1Y itu berapa? 2 akar 3 Newton ditambah akar 3 Newton. Berarti ini 3 akar 3 Newton. Cari resultannya di mana? Nah, Bu Rizka taruh di sini ya, karena nggak cukup ini. Taruh sebelah sini aja. Nih, cari resultan, berarti resultan yakni akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Nah, F1X, coba F1X tadi sigmanya berapa? 5 kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat berarti 3 dikurung, kita kurung 3 akar 3 kuadrat. Nah, 5 kuadrat itu berapa? 25 kan? Ditambah kalau ada 3 akar 3 kemudian dikuadratkan berarti 3 kuadrat itu berapa? 9. Nah, 9. Kemudian akar 3 akar 3 kuadrat kan 3, berarti 9 kali 3 berapa? 27. Berarti akar dari 25 tambah 27 berapa? 4 akar dari 52, berarti akar 52 Newton. Seperti ini. Nah, sudah paham ya? Insya Allah kalian paham. Kalau tidak paham boleh bertanya, silahkan komen aja di bawah ini ya, komen aja kalian. Nah, ini selesai. Bu Rizka harap kalian bisa. Semoga sehat selalu dan jangan lupa tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.